di channel KL Wave. Pada saat ini saya akan membahas tentang fundamental Telkom seperti yang saya janjikan pada pertemuan pertama, dan beberapa saham-saham yang kemarin diulas juga, yaitu BRI dan Cepin. Kemudian tambahan untuk 3 saham berikutnya, yaitu INTP, DRTP, dan ASIS. Bagaimana kita lihat perkembangan daripada fundamental Telkom itu? Kenapa masih turun aja? Kemungkinan alasannya adalah sebagai berikut, yaitu bahwa, seperti yang kita lihat pada uraian di sini, bahwa fundamental Telkom planningnya tahun kemarin itu membelanjakan capex tahun 2020, yaitu 26% dari pendapatan 2019, yaitu di kisaran antara 37,49 triliun hingga 37,85 triliun. Bagaimana perkembangannya sampai periode semester pertama tahun 2020 itu, yaitu kita dapat lihat sebagai berikut. Dari target pengeluaran capex 37,49 triliun itu, diharap dengan asumsi pengeluaran capex segitu akan meningkatkan pendapatan 5-6% dari apa saja sih yang dibelanjakan untuk capex tahun 2020 itu, yaitu bahwa 40% untuk bisnis mobile, 60% untuk mengembangkan kabel serat optik, bisnis fiber to the home atau FTTH Telkom, yakni IndiHome, digital, data center, cloud, dan big data. Memang kalau dilihat dari apa yang pengembangan 60% itu adalah untuk di sini kita lihat bahwa 60% untuk mengembangkan kabel serat optik, bisnis fiber to the home, FTTH Telkom, yakni IndiHome, digital, data center, cloud, dan big data. Kalau dilihat dari planning tersebut, untuk kedepannya bagus karena itu hal yang perlu dibutuhkan untuk zaman digital yang akan datang. Apakah semuanya itu akan memenuhi targetnya? Kita akan lihat nanti di akhir tahun bagaimanakah target akhir tahun ini, apakah planning tersebut dicapai atau tidak, apakah pendapatan 5-6% dari tahun 2019 dicapai, kita lihat nanti. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu fundamental yang terjadi pada Telkom saat ini bagaimana ya. Kita lihat dari perkembangan dari Telkom itu sendiri, dari segi fundamentalnya kita lihat. Nah, ternyata sampai semester 1 2020, capital expenditure yang sudah dikeluarkan baru 12 triliun atau 32% dari total yang direncanakan. Adapun 12 triliun itu digunakan untuk 40% bisnis mobile, membangun BTS baru sebanyak 22.000 BTS, 30% layanan fix yang berbasis pada IndiHome, dan 30% kemudian untuk IT dan data lainnya. Jadi itulah pengeluaran 12 triliun atau 32% dari capex yang sudah dicapai hingga semester 1 2020. Jadi kesimpulannya yaitu bahwa yang dibelanjakan dari 37,49 triliun itu tersisa 25,49 triliun atau kurang lebih masih tersisa 67,99%. Cukup besar ya. Kalau dilihat sepertiganya aja kurang ya, baru hanya 32% yang dikonsumsikan. Sedangkan sekarang sudah masuk semester 2 dan kuartal 3 sudah lewat. Nanti kita lihat bagaimana perkembangan kuartal 3, baru kita bisa diasumsikan pada akhir tahun apakah planning Telkom untuk memperlebar jaringannya, mengeluarkan capex sebesar 37 triliun itu tercapai atau tidak. Kita lihat ya. Nah, sementara itu untuk fundamental mengapa Telkom masih turun saja, mari kita lihat pada slide berikutnya. Di sini kita lihat bahwa pada mulai tahun 2017 itu sudah mulai penurunan net profitnya, laba bersihnya. 2016 masih bagus, 2017 sudah mulai menurun, 2018 negatif, dan 2009 tumbuh dikit 3
pada 2019. Nah, sekarang kita lihat dari segi price book value-nya pun karena mengalami penurunan, otomatis turun juga ya. Nah, sekarang saya asumsikan pada kuartal 1 tahun 2020 itu sudah ada laporan keuangannya, tapi untuk tahun 2020 kuartal 2 itu untuk rasio price book value sektoral belum ada laporannya, belum ada datanya dari bursa IDS. Jadi saya ambil kuartal 1 saja ya untuk patokannya. Nah, di sini ada bahwa earning per share-nya 23, earning per share-nya 236,7, book value-nya 1074,58, year-nya 1,42, return of equity-nya 22,03%, price book value 2,94, kemudian PER-nya 13,35, dan pada kuartal 1 2020 itu Telkom tutup di 3.190. Jadi berdasarkan asumsi dari kuartal 1, saya perkirakan peluang Telkom jatuh kembali itu dengan fair value di sekitar 1.967, kurang lebih 2.000 ya. Jadi masih ada penurunan dari kuartal 1 tutup itu 38,34%. Itulah kira-kira fundamental dari Telkom dari segi laporan keuangannya dari tahun 2015 sampai 2019 yang kita perhatikan dari perkembangannya. Memang dari tahun 2017 mengalami penurunan dan tahun 2019 meningkat tapi kecil, dan tahun 2020 apakah akibat pandemi COVID akan membuat penurunan kembali, kita lihat nanti. Tapi asumsi saya sih mungkin tidak tercapai ya kenaikan lagi, karena dari pandemi itu beberapa sektor yang dimiliki Telkom seperti telepon fix berkurang karena banyak work from home, jadi dari perkantoran itu sangat terasa pengurangannya dan lebih banyak ke mobile data. Sedangkan Telkom sepertinya di mobile data tidak sebanyak di fixed home. Itu yang saya perkirakan ya. Berikutnya yaitu kita masuk ke analisa saham ya. Analisa saham yang kita akan bahas yaitu seperti yang saya janjikan, INTP, BRTP, dan ASUS. Tapi sebelum saya sharing dengan saham-saham tersebut, bagaimana sekarang dari segi perspektif Alertwest, ada satu pertanyaan dari subscriber inbox kepada saya, mengapa saya memilih metode teori Alertwest untuk berkecimpung dengan investasi saham. Itu suatu pertanyaan yang bagus dan saya sangat suka ya pertanyaan tersebut. Dan kalau saya utarakan pengapanya itu yaitu bahwa kenapa saya lebih memilih teori Alertwest daripada yang lain, yaitu sebagai berikut ya, bahwa alasan utama dari teori Alertwest yaitu bahwa teori Alertwest itu sangat unik. Satu, itu yang harus unik dalam arti bahwa dia melibatkan teknikal dan melibatkan fundamental. Hanya ada satu yang melibatkan kedua sistem itu, baik fundamental dan teknikal. Sementara saat ini masih banyak yang berkecimpung bahwa saya lebih suka fundamental, saya lebih suka teknikal, tapi kalau di Alertwest, kedua tool itu sinergi dan bisa digunakan. Seperti yang tadi saya ulas mengenai Telkom itu adalah dari segi fundamental. Tapi nanti kalau saya ulas dalam segi teknikal menurut Alertwest, bisa kita saksikan bagaimana
sinerginya kedua tool tersebut ya. Nah, itu satu hal ya. Hal berikutnya yaitu bahwa teori Elliott Wave basicnya adalah Dow Theory. Dow Theory adalah bapa segala dasar teknikal analisa, mau teknikal analisanya itu bagaimanapun, umumnya berbasiskan Dow Theory. Nah, uniknya, itu sebabnya saya bilang unik, di Elliott Wave ada Dow Theory sebagai dasarnya, namun di dalam Dow Theory tidak ada Elliott Wave. Maksudnya begini, di dalam teori Elliott Wave, Dow Theory itu lebih insight atau lebih dalam dan lebih luas. Jadi Elliott Wave itu kalau saya bilang bisa perluasan dari Dow Theory. Itu yang saya amati dari hasil riset ya. Nah, itu salah satunya. Kemudian pada Dow Theory ada istilah bahwa pasar tidak dapat diprediksi apa yang akan terjadi ke depan. Di dalam teori Elliott Wave beda. Di dalam teori Elliott Wave bahwa setelah terjadi kenaikan atau penurunan, berikutnya akan kemana? Itulah yang bisa kita tentukan dengan teori Elliott Wave. Itu sebabnya saya bilang teori Elliott Wave adalah kompas untuk trading. Kompas untuk trading artinya bahwa dengan teori Elliott Wave kita akan tenang trading, tidak akan tersesat, dan akan tahu bagaimana ke depannya. Begitu. Nah, itulah ulasan jawaban saya bagi yang menanyakan inbox kepada saya mengapa teori Elliott Wave yang saya pilih dan mengapa teori Elliott Wave lebih menjanjikan. Itu uraiannya. Sekarang kita lihat, mari kita bahas satu persatu saham yang kita akan lihat ya. Saya akan mulai dengan IHSG dulu, lebih dulu. Kita lihat bahwa IHSG kemarin ini garis biru ini ya, sebagai resisten sudah ditembus. Nah, kemudian ada satu lagi resisten berikutnya, ini garis trendline. Kalau yang ini ya resisten supply demand. Nah, di sini ada resist 2 ya, di antara 5.153,33. Nah, jadi itu resist kedua yang harus bisa ditembus. Kalau memang itu bisa ditembus, running wave 3 dari wave 1 akan berjalan. Tapi kalau dia berhenti di resist 2 ini, IHSG-nya, maka kita akan lihat lagi apakah resist berikutnya, yaitu di sini 5.400-an. 5.300 ke 400 bisa ditembus kembali atau tidak. Nah, itu yang harus kita jadi perhatikan ya untuk IHSG ke depan. Oke, kemudian BBRI saat hari ini tanggal 13 Oktober pas tutup di garis trendline downtrend. Jadi apakah mampu untuk menembus di EMA 3.400 sekitar 4.100-4.200 dan itu menjadi wave intermediate 1. Terus dari BBRI ya masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikannya besok hari Rabu. Kemudian Telkom sudah di sini, masih di bawah EMA 50 dan apalagi di 2.200 ya, masih jauh. Dan yang seperti saya prediksi kemarin bahwa di Fibo 61,8 itu yaitu di angka 2.000 dan itu sesuai dengan prediksi dari fundamental yang analisa saya bahwa Telkom bisa mencapai 2.000 pada Fibo 61,8 di sini ya.
Nah, ini adalah Fibo 61,8 dan itu sesuai dengan analisa secara fundamental saya yang tadi kita ulas. Semoga saja hanya sampai Fibo 50 dan tidak sampai Fibo 61,8. Itu ya. Kemudian saham Cepin. Cepin masih ada penurunan sekarang, tapi ada peluang, masih berpeluang ke atas naik karena sudah berada di atas M200 ini pada hari ini Oktober tanggal 13 itu secara Cepin. Kemudian saham lainnya yang kita bahas yaitu pertama INTP dulu ya. INTP pernah saya posting di grup Telegram saya bahwa INTP itu sedang membuat wave 2 dari intermediate dan hampir selesai, dan hari ini ditembus minor resist di 10.875 dan ada peluang untuk minimal kalau memang ini menjadi contraction triangle di D itu 12.750 sampai 13.000 di M200. Jadi untuk INTP masih ada peluang naik lagi menuju subwave D bila dia membentuk contracting triangle, atau bisa juga hanya A, D, dan C, kemudian running wave 3-nya begitu tembus dari 13.300. Jadi itu INTP, dan dari segi fundamentalnya sentimen dari omnibus law itu akan memberi dampak ke properti yang positifnya ya, karena omnibus itu ada yang negatifnya, tapi untuk yang positifnya itu akan mendongkrak properti, dan otomatis bila mendongkrak properti akan mendongkrak semen juga. Kemudian saham berikutnya yaitu ACS, itu pergerakannya mirip dengan IHSG. Wave 1, subwave 1, 2, 3, 4, dan 5 sudah selesai, dan wave 2 juga kemungkinan udah, karena sudah tembus ya garis ini, garis downtrend minor. Nah, dan dia akan running subwave 1 dari wave 3 ya. Itu secara garis besar ACES. Kemudian saham berikutnya yang kita bahas yaitu BRPT. Nah, BRPT itu menarik ya. Kalau dari soalnya dia sudah mencapai wave cycle 1 dan 2, dan wave cycle 1 dan 2 itu sudah dicapai kemarin. Sekarang sedang akan running wave 3 intermediate dengan syarat bahwa 1050 itu harus bisa ditembus dulu baru selesai wave 2-nya. Dan kalau dilihat dari sini bahwa BRPT zigzag ya, kalau dari zigzag A, B, C. A, B, C. Hanya satu zigzagnya dan berpeluang naik kembali lanjut minimal ke 1050 dan bisa menembus 1050, maka running subwave 3 intermediate. Udah, itu BRPT dan AS dan INTP. Jadi itulah uraian dari 3 saham yang minggu kemarin dan 3 saham yang baru. Demikianlah untuk minggu kedua dari ulasan KL Wave. Semoga bermanfaat dan memberikan profit kepada yang membutuhkannya. Happy cuan, selamat memperoleh keuntungan. Sampai jumpa periode ketiga Oktober, minggu ketiga, minggu depan. Amin.